Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini kita akan membahas tentang preposition. Dan sekarang saya ingin membahas preposition of place, in, on, at ya. Dalam video sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang preposition of time yang menggunakan in, on, at. Dan pada dasarnya in, on, at ini memang ada dua macam. Dia bisa berfungsi sebagai preposition of place atau bisa juga berfungsi sebagai preposition of time. Ya, jadi preposition in, on, dan at itu dapat digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat. Ya, coba perhatikan bagaimana mereka digunakan dalam situasi berikut ini. Nah, untuk waktu biasanya in itu dipakai untuk year, month, ya, dengan tahun, bulan, ya. Contohnya seperti in 1999 in December yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. On itu adalah untuk day dan date, ya. On Saturday, on May 1st. At itu untuk time, ya. At 8 o'clock, at 7:30. Nah, yang kita akan pelajari ini adalah tempat, ya. Preposition in, on, at yang berfungsi untuk menunjukkan tempat, ya. Untuk in itu digunakan untuk negara bagian, kota, ya. Misalnya in Japan, in Utah, in Taipei, ya. Sedangkan on yang saya sudah juga singgung di video sebelumnya itu adalah untuk nama jalan saja, ya. Jadi street on main untuk nama jalan yaitu on Main Street, on First Avenue, ya. Jadi untuk nama jalan saja. Sedangkan kalau untuk at itu adalah untuk alamat. Jadi yang lingkupnya lebih kecil, ya. At 815 East Main Street. Jadi nama jalan plus nomornya, ya. Jadi kalau untuk yang in itu untuk nama tempat yang besar-besar, ya, seperti negara, kota, ya. Kalau untuk on itu untuk nama jalan biasanya, dan untuk alamat itu yang alamat lengkap, ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah in itu biasanya menunjukkan yang terbesar, ya, time-nya ataupun place-nya. Dan at itu biasanya mengindikasikan menunjukkan time atau place yang paling kecil, ya. Jadi istilahnya semakin ke bawah semakin kecil, ya. Jadi itu saja yang bisa membuat kita bisa menganalisa ini isinya apa sih gitu, ya, in, on, atau at, ya. Oke, when talking about location, use at to indicate the general vicinity or area, and in to indicate inside the building, enclosed area, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang lokasi, kita gunakan at untuk mengindikasikan area yang umum, ya. Kalau in itu menunjukkan di dalam gedung, ya. Contohnya at the swimming pool. Nah, on site maksudnya dia ada di swimming pool itu, ya. Kalau in the swimming pool artinya dia ada di dalam kolam renang tersebut, ya, di dalam air istilahnya di sini, ya. Kalau di sini dia ada di sana di kolam renang itu, tapi tidak berada di dalam kolam renangnya, di dalam airnya, ya. Kemudian at the post office atau bank general, ya. Nih di sini dia mungkin lagi bersandar di dekat post office-nya, ya, atau banknya. Ada lagi di dekat sana. Sedangkan kalau di sini dia di dalamnya, ya, in the post office atau bank, di dalam gedung post office atau banknya itu, ya, kantor pos. Kemudian at the zoo, nah ini berlaku untuk visitornya, ya, general area. Jadi untuk pengunjung kebun binatang. Sedangkan kalau ini in the zoo, ini adalah binatang di dalam kandang, ya. Kalau at school, ya, ada di dekat sekolah tersebut, ya, di sekolah. Kalau in the classroom berarti di dalamnya, ya, di dalamnya. Coba kita lihat contohnya. I met my wife at the theater while watching a movie, ya. Jadi at the theater waktu bicara soal dia ada di mana, ya. Dia ketemu istrinya di mana. Kalau I spill my drink in the theater, ini memiliki pengertian adalah on the floor on the building. Jadi dia menumpahkan minumannya di dalam teater itu, ya. Memang kedua kalimat ini menunjukkan bahwa mereka ada di dalam teater, tetapi pengertiannya adalah kalau at the theater itu ya memang while watching a movie gitu, ya, ketemunya di teater. Kalau ini dia menumpahkan minumannya di dalam teater, ya. Jadi nggak mungkin dia menumpahkan di luar teater, jadi harus di dalam, ya. She worked at the library on Wednesday. Nah, ini at the library, ya, dia bekerja di perpustakaan. She found a rare coin in the library. Nah, ini bicara soal di dalam gedungnya, ya, di dalam dia ketemu koinnya itu di dalam
perpustakaan. Dr. Jones work at the hospital every day. Nah, ini dia bekerja di hospital. Sedangkan John was in the hospital for a week with a broken leg. Ini dia dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kalian harus bisa perhatikan perbedaan-perbedaan seperti ini ya waktu menjawab at atau in. Karena ini berdasarkan pengertian juga ya. Tapi biasanya kalau di dalam itu pasti agak jelas ya. Karena kan kalau seperti contoh ini, I spill my drink in the theater, nggak mungkin kan at the theater ya. Sepertinya tidak di dalam ya, harus di dalam. Ini juga menemukannya harus di dalam. Ini juga kalau dirawat harus di dalam ya. Kalau bekerja pengertian di dalam juga, tetapi penggunaannya pakai at ya. Oke, jadi begitu yang harus kalian perhatikan kalau menggunakan at dan in ya. Ini in mengindikasikan di dalam gedung. Kalau at itu mengindikasikan ya di tempat umum lah gitu ya. Dia ketemunya di teater ini tempat umum. Dia bekerja di library ini sebagai tempat umum. Dia bekerja di hospital ini, rumah sakit ini secara umum gitu. Kalau di sini sih dia udah menunjukkan di dalam gedung ya, di dalam gedung. Oke. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian untuk school, prison, and church, the digunakan untuk mengindikasikan gedung ya. Kalau misalnya ada the di sini mengindikasikan gedung ya. In the school, the jail atau prison, the church ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah gedung. Kalau tidak ada artikel itu menunjukkan ya keadaan yang general umum ya. In school, in jail, in church ya, untuk praying, listening to a sermon ya, staying there as a criminal. Nah, ini bicara soal umumnya saja gitu. Cuma bedanya di situ aja sebenarnya ya. Nah, kemudian kalian perhatikan kalau ada pertanyaan where's that, di mana ayah? In the church, in church ya. Kalau ini attending services ya, ibadah di dalam. Berarti harus di dalam ya. In the church juga boleh. Ya, misalnya lagi memperbaiki jendela. Nah, kalau at church, at the church, nah ini artinya ya sebagai tempat umum, dia ada di tempat umum itu. Ya, dia sedang ada di sana, kita nggak tahu ngapain. In prison ya, dia commit a crime ya, melakukan kejahatan, jadi dia harus masuk penjara. Sedangkan ini at the prison, ini ada di tempat umum, visiting his friend ya. Jadi ini bicara soal dia bicara soal pribadinya ada di dalam gedung penjara. Sedangkan ini dia bicara soal sedang ada di gedung penjara ya, karena dia mengunjungi teman. Jadi harus diperhatikan seperti itu ya. Nah, kesimpulannya adalah kalau untuk in itu to show that something is surrounded ya. Jadi surrounded, jadi mengelilingi orang tersebut ya. To show position within land area, countries or continent. Jadi untuk menunjukkan posisi di dalam area tanah gitu ya. Misalnya in the garden. Nah, berarti kan dia dikelilingi dengan, dia ada di dalam garden itu. In the taxi, dia ada di dalam taksi itu. In the box, dia disekelilingi oleh 4 sisi kotak itu. In Nottingham, dia ada di dalam area Nottingham ya. Misalnya ada children are playing in the garden, berarti kan dia ada dikelilingi dengan taman itu ya. Jadi something is surrounded. Kalau on itu untuk menunjukkan posisi di sebuah permukaan yang horizontal atau vertikal ya. Vertikal contohnya adalah tembok ya. Kalau surface ya lantai. To show position on street roads ya. Jadi seperti yang kita sudah pelajari tadi, nama jalan ya. On the mat ya, berarti di atasnya. On the roof ya, atau on the wall gitu ya kalau untuk yang vertikal. Nah, ini on Portland Street, jadi untuk nama jalan saja khusus pakai on. The men are working on the roof ya, di atas atap ini. Kalau untuk at, to show a specific place or position ya. Kalau untuk waktu juga dia sama ya, show specific time or time ya untuk spesifiknya. Misalnya at the door at the bus stop at 51 Portland Street. Nah, di sini jalannya ada nomornya ya, jadi mulai lebih spesifik. Kalau at the door at the bus stop ini bicara soal tempat umum ya. Mike lost his wallet at the bus stop. Ya, jadi dia kehilangan dompetnya di tempat umum ya, di bus stop seperti ini. Oke. Jadi itu saja. Coba sekarang kita latihan ya. Kenneth is waiting for you. Nah, ini bus stop ya. Berarti ada di tempat umum ya, berarti pakai at ya. The restaurant is blank at the end of the street. Nah, ini sama juga di tempat umum ya, at. My plane stop. Nah, ini Miami nama kota ya kan, berarti pakai in ya. Arrive in Glasgow ya, in juga karena ini nama kota ada di dalamnya.
When will you arrive? Nah, ini rumah selalu pakai at home ya, karena bicara soal tempat umum. Do you work? Nah, ini juga at a hospital ya. Kalau yang ini, Ben was bla 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 hospital for a week because he was sick. Nah, ini di dalam rumah sakit dirawat, berarti pakai in ya. Jadi berbeda kalau bekerja itu at a hospital, kalau ada di dalamnya sebagai pasien itu in. Do you live? Nah, ini Panama, nama negara, berarti in ya. The author's name is, nah ini di cover of the book itu pakai on ya, karena di atas permukaan ya, di covernya itu ada namanya. There are no prices. Nah, sama on this menu juga, karena kan harga-harga juga ada di atas menu ya. You are standing. Nah, ini juga di atas kaki saya. Tidak mungkin kalau standing di bawah kakinya ya, karena itu artinya dia yang terinjak. There was no smoking sign. Nah, on wall juga pakai on ya. I live. Nah, ini 7th floor, berarti ada permukaan, berarti di atas permukaan ya. On the 7th floor. Nah, ini ada streetnya, ada nama, ada nomor, berarti at 21 Oxford Street. Nah, ini London, nama kota, berarti pakai in ya. Nah, jadi begitu cara menganalisanya ya. Kalian harus bisa menganalisa ini seperti apa. Ya, kalian juga bisa menghafal ya. Tapi juga harus dimengerti supaya kalau misalnya hafalannya lupa, karena kalau kalian mengerti, kalian bisa menjawab tetap dengan benar ya, walaupun lupa aturan-aturannya, ini pakai apa gitu ya. Coba kita latihan lagi. I always keep some extra money blank my bag in case of emergency. Nah, ini berarti money selalu ada di dalam bag ya, harus pakai in. I'll read it tonight. Nah, ini home selalu pakai at ya, at home. Do you live? Nah, kalau ini kan tinggal, berarti kalau tinggal harus di dalam ya, tidak mungkin ada di atas, di dalam. In a house or an apartment. Did you learn English? Nah, ini kan di dalam negara, in Malta ya. Oke. Nah, sekarang she grew up. Nah, ini harus tidak boleh pakai in ya, harus on a farm ya, karena dia ada di permukaan sebuah peternakan ya, dia bertumbuh di peternakan. I read about it in the newspaper ya, di dalam, karena ada di dalam newspaper ini. He went for a swim. Nah, ini juga dia berenang, pasti di dalam sungai ya, tidak mungkin tempat lain. In the river. The dog is sleeping. Nah, ini kalau karpet bukan di dalam ya, tapi di atas karpet, berarti on. The information is, nah ini juga at the top of the page ya, jadi ada di at ya, lebih tepatnya. Were you? Nah, ini juga di tempat umum, at the party too ya. Jadi begitulah cara kalian harus bisa mengenali pemakaian in on at ini, supaya kalian bisa tahu walaupun kalian tidak menghafal, ataupun kalian menghafal tapi lupa ya. Jadi harus dikasih pengertian-pengertian seperti itu ya. Kalau misalnya kalian lihat seperti ini harus pakai in, seperti ini harus pakai on ya, karena ada pengertian-pengertiannya yang bisa kalian pakai supaya kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai preposition in, on, at yang place. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.